Dahulu kala Dewa Cahaya mengutus 12 malaikat untuk menghancurkan roh jahat dari kekuatan kegelapan yang terus-menerus menggerogoti dunia. Kekuatan roh jahat akhirnya berkurang seiring dengan berkembangnya kekuatan dari Dewa Cahaya dengan mengutus 12 malaikat tersebut yang menjelma menjadi manusia dengan kekuatan binatang. Mereka dipimpin oleh seseorang yang memiliki kekuatan penuh dan terus berjuang untuk melindungi dunia dari roh jahat sampai di mana roh jahat tersebut tersegel di suatu tempat terkunci jauh dari manusia. Namun segel itu bukanlah akhir dari segalanya. Inilah dari cerita film. Film berfokus pada seorang pria bernama Tae-san, pemilik perusahaan bernama Capital Group. Pada saat itu ia sedang menemui Jo Yong-soo, seorang pimpinan geng kriminal yang cukup disegani. Pertemuan itu bukanlah tanpa alasan. Tae-san datang untuk menagih utang Jo Yong-soo sebesar 2 miliar won. Ia dengan tegas memperingatkan bahwa jika hutang itu tidak segera dilunasi, bunga yang menumpuk akan terus bertambah tanpa henti. Capital Group bukanlah perusahaan pinjaman biasa. Di balik kedok bisnis resminya, Tae-san hanya meminjamkan uang kepada kalangan berbahaya seperti gangster, mafia, atau orang-orang yang terjerat dalam dunia kriminal. Saat itu Jo Yong-soo beralasan tidak dapat melunasi utangnya karena dirinya masih mendekam di penjara. Mendengar alasan itu, Tae-san hanya terdiam sejenak lalu beranjak pergi dengan wajah dingin. 화이팅. Tak lama kemudian sambil melangkah meninggalkan ruangan, Tae-san mengangkat telepon dan menghubungi seseorang. Dengan nada tegas ia memerintahkan agar segera mengurus jaminan pembebasan Jo Yong-soo. 조영수 입금해. Scene berganti di mana film menampilkan kantor milik Tae-san yang bernama Klinik Waras Tae-san. Bangunan itu terdiri dari 3 lantai dengan fungsi yang berbeda. Lantai dasar difungsikan sebagai kantor utama, tempat para rekan Tae-san bekerja. Di sana ada Kang Ji, Juwidol, dan Maluk yang menjadi orang kepercayaannya. Hari itu Juwidol bersama Kang Ji dan Maluk menerima tugas menagih hutang dari seorang yang sudah ditentukan oleh Tae-san. Tanpa banyak bicara mereka segera bersiap dan berangkat menuju lokasi target yang diikuti oleh Wong Sun. Sesampainya di luar, Tae-san menerima sebuah telepon dari temannya yang berprofesi sebagai detektif bernama Maruk. Ia dikenal oleh Tae-san karena berbelanja terutama dalam urusan fashion. Dengan gaya usil khasnya, Maruk melontarkan pantun lewat sambungan telepon. Ikan gurame, ikan gabus, ikan arwana makan tikus. Biar silaturahmi tidak terputus, pinjam dululah 100. Tae-san hanya menghela napas sambil tersenyum tipis. Tanpa banyak bertanya, ia langsung mentransfer uang yang diminta. Bagi Tae-san sudah biasa menghadapi tingkah kocak sahabatnya itu. 잠깐만 있어봐요. 꽉 갚을게. 아꼈어요 돈 좀. 그래. Di sisi lain, Doni yang bertugas sebagai resepsionis di klinik waras Tae-san tampak sibuk melayani seorang yang berkonsultasi melalui chat. Sampai di mana Doni yang sedang menerima panggilan telepon masuk, ternyata Bang Wul, si dokter cantik yang bekerja di klinik tersebut, lagi-lagi memberikan perawatan ekstrim kepada seorang pasien. Caranya yang kasar dan tak biasa membuat salah seorang pasien wanita menjerit ketakutan dan langsung kabur keluar ruangan. Namun pasien laki-laki yang juga berada di sana tidak bisa berbuat banyak. Ia berusaha melarikan diri, tapi langkahnya terhenti karena kakinya yang bermasalah. Mau tak mau dengan wajah pucat pasi, ia harus menerima pengobatan ala Bang Wul yang bikin bulu kuduk berdiri. Dan tiba-tiba akhirnya pasien pertama itu mulai sadar dan merasakan khasiat dari pengobatan si dokter. Rasa sakit yang sebelumnya begitu hebat langsung hilang begitu saja. Sambil tersenyum, Doni menjelaskan lebih lanjut mengenai metode pengobatan yang diterapkan di klinik waras Tae-san. Meski awalnya pasien merasa heran dengan cara penanganan yang terlihat tidak biasa, pada akhirnya ia mengaku puas dengan hasil yang diperolehnya. Sebelum pasien itu pulang, Doni memberikan ramuan herbal sebagai obat lanjutan yang harus dikonsumsi secara teratur. Ia pun menekankan sebuah peringatan penting, jangan sekali-kali mengkonsumsi makanan atau minuman yang jelas-jelas tidak baik untuk kesehatan seperti khamar dan daging bagong.
Kita kembali kepada Maruk yang saat itu sedang membayar belanjaan dengan uang tunai. Singkat cerita, Maruk kemudian menemui Miryu, seorang guru sekolah dasar yang dikenal ramah namun tegas. Rupanya barang yang baru saja dibeli Maruk adalah sebuah hadiah yang sengaja ia persiapkan untuk Miryu. Namun Miryu bukanlah orang yang mudah dibujuk dengan pemberian semata. Ia mengetahui bahwa hadiah itu dibeli dari uang hasil pinjaman Tae-san. Selama ini Maruk memang sering menunjukkan perhatian lebih kepadanya, tapi sayangnya perasaan itu tidak benar-benar berbalas. Hal itu tampak jelas ketika hadiah yang dibawa Maruk tidak diambil atau dibawa oleh Miryu. Cerita beralih kepada Jo Yong-su yang saat itu sedang merayakan kebebasannya bersama anak buahnya. Tawa dan sorak-sorai terdengar memenuhi ruangan. Namun di sela obrolan, beberapa anak buahnya tampak heran. Mereka bertanya-tanya bagaimana mungkin bos mereka bisa bebas begitu cepat dari penjara. Bahkan Jo Yong sendiri merasa bingung. Ia menduga mungkin ada teman bisnisnya yang diam-diam membantu membebaskannya. Tiba-tiba ponsel Jo Yong berdering. Ia mengangkatnya dan suara di seberang ternyata milik Tae-san. Dengan nada dingin bercampur sinis, Tae-san berkata, "Bagaimana Jo Yong? Nikmat sekali kan rasanya bebas?" Ucapan itu membuat Jo Yong terdiam sesaat. Saat itu juga ia menyadari orang yang membebaskannya bukanlah siapa-siapa melainkan Tae-san sendiri. Begitu mendengar kabar bahwa Tae-san akan datang menemuinya, Jo Yong segera memberikan perintah kepada anak buahnya untuk bersiap menyambut dia dengan salam olahraga. Sampailah Tae-san di lokasi Jo Yong berada dan inilah yang terjadi. Tak terasa anak buah yang diutus Jo Yong pun bergelimpangan. Saat Jo Yong yang sedang sibuk akan mengamankan isi dari berangkasnya, tiba-tiba akhirnya Jo Yong sendirilah yang membereskan uang tersebut untuk membayar utangnya kepada Tae-san. 사인만 하시면 착해. Cerita beralih kepada Ju Widol dan 3 rekannya yang telah tiba di lokasi penagihan hutang. Setibanya di sana, Wong Sun langsung mengamati situasi. Dari balik komunikasinya, Wong Sun menerima informasi detail mengenai pergerakan musuh dari Ju Widol, sang ahli IT dan pengendali operasi dari kejauhan. Saat Wong Sun bersiap untuk bertindak, ternyata Kang Ji dan Malsuk sudah lebih dulu maju ke garis depan. Tiba-tiba, kagetnya. 그럼 내가 왜 그 고생을 해서 저쪽으로 올라왔지? Dengan arahan tenang dari Ju Widol melalui headset, mereka bergerak cepat menuju lantai atas. Namun di sana jumlah gangster jauh lebih banyak. Baru beberapa langkah menapaki lantai tersebut, keberadaan mereka langsung diketahui. Seketika suasana ricuh dan ketegangan pun memuncak. 너네들은 가만히 있어. 말숙이 쟤는 왜 저렇게 성격이 급할까? Melalui alat komunikasinya, Ju Widol memberikan kabar penting bahwa bos dari gangster itu sedang melarikan diri menuju sebuah gang sempit di belakang bangunan. Tanpa menunggu perintah lebih lanjut, Malsuk langsung bergegas mengejarnya. Ternyata Doni sudah lebih dulu berada di gang tersebut. Tapi sebelum ia sampai bergerak lebih jauh, tiba-tiba bos gangster itu terjatuh seketika. Tas yang digenggamnya pun terlepas. Uang yang sempat dibawanya berhasil diamankan kembali. Dalam perjalanan pulangnya, Tae-san menyempatkan mampir ke sebuah warung gorengan sederhana. Warung itu ternyata milik teman manusianya, seorang perempuan bernama Geum-sun. Kita panggil saja Maidah. Setelah sekian lama tak bertemu, Maidah begitu terkejut sekaligus senang melihat Tae-san. Mereka pun larut dalam obrolan mengenang masa lalu saat Maidah masih duduk di bangku SMP. Saat itu ia kerap diganggu oleh para preman, hingga suatu hari Tae-san muncul dan menolong Maidah serta ibunya dari ancaman para
para preman tersebut. Sejak saat itu ia selalu menyimpan rasa hormat kepada Tae-san. Dalam percakapan itu, Tae-san curhat tentang beban hidupnya. Ia mengaku lelah harus menjaga umat manusia dari keserakahan dan keegoisan mereka sendiri. Karena tugas itu pula ia terpaksa hidup jauh dari keluarganya. Maidah mendengarkan dengan penuh empati. Tidak semua manusia buruk. Di lubuk hati mereka sebenarnya ada rasa syukur. Hanya saja ego mereka yang membuat rasa itu terkubur. Ucapan itu membuat Tae-san sedikit senyum. Sebelum pergi ia sempat memberikan sejumlah uang kepada Maidah, namun dengan tegas Maidah menolaknya. Tiba-tiba seorang pria tua datang menghampiri Tae-san. Ia memukul pundaknya dengan keras sambil menegurnya dengan nada penuh ceramah. Rupanya pria tua itu sejak tadi memperhatikan sikap Tae-san terhadap Maidah. Menurutnya Tae-san tidak menunjukkan rasa hormat semestinya kepada orang yang lebih tua. Setelah diperhatikan dengan seksama, ternyata Tae-san mengenali pria tua itu. Ia adalah Manbuk, seorang yang sudah lama tidak ditemuinya. Tertegun sejenak, lalu tertawa kecil mengingat masa-masa tersebut. Rasa rindu pun tiba menyeruak di antara keduanya. Tanpa banyak kata, Tae-san dan Manbuk saling merangkul erat. Lalu Shin berpindah ke kantor Maruk, di mana dengan santainya ia duduk di mejanya menyuapkan mie instan sambil menyalakan televisi. Sebuah berita menarik perhatian tentang penemuan artefak di lokasi renovasi apartemen Jinrae. Awalnya para pekerja menemukan pecahan tembikar dari zaman Paleolitikum, disusul oleh berbagai artefak kuno lainnya yang digali satu persatu. Namun, yang paling mengejutkan adalah ditemukannya sebuah artefak misterius dengan kandungan mineral unik, berpola rumit, dan partikel-partikel yang tak lazim. Asal-usul artefak itu sulit diidentifikasi, bahkan membuat para ilmuwan kebingungan. Justru karena keanehannya, artefak tersebut akhirnya dipindahkan ke NRIC untuk diteliti lebih lanjut dengan peralatan canggih. Sementara itu, di sebuah tempat penuh bebatuan sunyi, tampak sekelompok orang mengenakan berbaju hitam. Salah satu dari mereka menghunus belati kecil, lalu menyayat telapak tangannya. Setelah darah ditempelkan ke sebuah batu, tiba-tiba tak lama mereka bergerak menuju sebuah kuil tua. Di dalam kuil tersebut seorang pria dengan tatapan tajam telah menunggu. Pria di kuil itu menatap mereka dalam-dalam, tatapan matanya penuh rahasia. Seolah kabar itu adalah awal dari sesuatu yang besar dan berbahaya. 오기를 찾았습니다. Sampailah Tae-san di kantornya yang sekaligus juga menjadi tempat tinggalnya. Di tangannya tergenggam sebuah tas berisi uang hasil penagihan serta sebungkus gorengan yang tadi ia beli dari warung Maidah. Namun setibanya di sana, suasana terasa sepi. Rekan-rekannya tidak tampak di tempat. Dengan langkah tenang, Tae-san kemudian berjalan menuju sebuah ruangan khusus, tempat ia biasa menyimpan uang hasil penagihan. Shin kembali pada sekumpulan orang berjubah hitam yang berdiri berbaris di tengah tebing berbatu. Suasana malam itu sunyi mencekam, hanya diwarnai cahaya bulan purnama yang menggantung dingin di langit. Pimpinan sekte itu lalu menyayat tangannya. Darah segar mulai menetes jatuh ke dalam sebuah wadah yang telah disiapkan. Dengan tatapan tajam penuh obsesi, pria itu melangkah maju ke arah sebuah batu besar yang berdiri tegak. Ia menempelkan tangannya yang berlumuran darah ke permukaan batu. Tiba-tiba tebing batu itu bergetar hebat. Retakan-retakan kecil bermunculan. Tanah di sekitar mereka berguncang, membuat para pengikut sekte menahan nafas antara kagum dan takut. Namun, kekuatan itu rupanya belum cukup. Ritual belum berhasil membangkitkan Ogwi. Wajah pemimpin sekte mengeras, lalu dengan suara rendah penuh amarah ia memutuskan untuk melanjutkan ritual yang lebih berbahaya. Dari retakan batu, perlahan muncul sosok pria muda berbusana hitam. Dari punggungnya merentang sayap gelap.
dengan aura mengerikan. Cahaya bulan purnama menyorot tubuhnya, udara sekitar kian sesak dan mencekam. Inilah sosok Ogwi.